Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 akan membawakan presentasi yang berjudul Penemuan Kebenaran yang beranggotakan saya Muhammad Noprian, Riza Herman, dan Fernanda Ramadanti. Teori kebenaran. Apakah arti kebenaran? Menurut Purwadarminta, merujuk pada Kamus Umum Bahasa Indonesia, kebenaran adalah keadaan yang benar, sesuatu yang benar, kejujuran, perkenanan, dan jalan kebetulan. Jawaban dari kebenaran tergantung pada kriteria seorang atau kelompok dalam menentukan kebenaran. Jenis-jenis kebenaran. Yang pertama ada kebenaran epistemologikal, yaitu kebenaran hubungannya dengan pengetahuan manusia. Yang kedua ada kebenaran ontologikal, yaitu kebenaran sebagai sifat dasar yang ada dalam objek pengetahuan itu sendiri. Yang ketiga ada kebenaran semantikal atau kebenaran moral. Kebenaran berdasarkan kebebasan manusia dalam menggunakan tutur kata dan bahasanya, terlepas dari benar atau tidaknya kebenaran tersebut, berdasarkan kebenaran epistemologikal maupun ontologikal. Jenis-jenis kebenaran tersebut menurut A.M.W. Pranarka. Sifat kebenaran. Sifat kebenaran dibedakan menjadi 3, yakni yang pertama, kebenaran berkaitan dengan kualitas pengetahuan. Yang kedua, ada kebenaran berkaitan dengan cara dan alat yang digunakan dalam membangun pengetahuan, yaitu penginderaan, rasio, intuisi, dan keyakinan. Yang ketiga, ada kebenaran berkaitan dengan adanya ketergantungan terjadinya pengetahuan atau hubungan antara subjek dengan objeknya, menurut tim dosen Filsafat Ilmu UGM tahun 1996. Berikut terdapat 5 teori menjadi dasar kebenaran menurut ilmu filsafat. Yang pertama, teori korespondensi. Teori kebenaran yang berhubungan dengan adanya fakta. Suatu pernyataan dianggap benar apabila sesuai dengan fakta yang terjadi pada objek yang dimaksud, dan disertai pula bukti-bukti empiris yang mendukung. Dalam teori korespondensi ini memiliki 5 unsur, yaitu pernyataan, penyesuaian, situasi, kenyataan, dan juga putusan. Menurut tokoh Bertrand Russell 1872 sampai 1970. Dan yang kedua, teori koherensi, yaitu teori kebenaran yang berhubungan dengan konsistensi. Teori koherensi merupakan suatu pernyataan dianggap benar apabila pernyataan tersebut konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang sama dan dianggap benar. Jika pernyataan ini dengan data terbaru atau teori lama yang benar, maka pernyataan ini dianggap gugur, menurut tokoh Plato, Aristoteles, Spinoza, dan juga Hegel. Dan yang ketiga yaitu teori pragmatis, yaitu teori kebenaran yang berhubungan dengan kegunaan praktis. Maksud dari teori ini yaitu suatu pernyataan dianggap benar apabila pernyataan tersebut atau konsekuensi dari pernyataan tersebut memiliki kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Teori ini juga menentukan kebenaran ilmiah berdasarkan perspektif waktu. Dalam teori pragmatis, suatu pernyataan ilmiah dapat gugur apabila sudah tidak dapat memiliki kegunaan praktis karena perkembangan ilmu itu sendiri yang menghasilkan pernyataan-pernyataan baru. Menurut tokoh Charles S. Peirce tahun 1839 sampai 1914. Unsur-unsur kebenaran dalam teori pragmatis. A. Kegunaan atau utility. B. Dapat dikerjakan atau workability. C. Akibat atau pengaruh yang memuaskan atau satisfactory consequences. Teori performatif. Suatu pernyataan dianggap benar apabila diputuskan atau dikemukakan oleh pemegang otoritas tertentu. Kebenarannya terkadang bertentangan dengan bukti empiris dan tidak menggunakan rasio. Kebenarannya dapat gugur apabila ada pergantian pemegang otoritas baru
yang merubah pernyataan sebelumnya. Teori konsensus. Suatu pernyataan dikatakan benar apabila dihasilkan dari kesepakatan bersama. Syarat-syarat mencapai kesepakatan harus dipenuhi. Jurgen Habermas mengemukakan syarat-syarat dalam mencapai konsensus. A. Kesepahaman, yaitu apa yang dibicarakan dapat dipahami. B. Diskursus atau wacana, yaitu ada dialog antar ide. C. Ketulusan atau kejujuran, yaitu semua kepentingan dikemukakan sehingga ada keterbukaan. D. Otoritas, yaitu orang yang terlibat dalam konsensus memiliki kewenangan untuk itu, sehingga keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.